Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 10. Oke, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pelaku ekonomi yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang pelaku ekonomi yang pertama ya. Di sini kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Jadi konsumen itu seperti apa sih? Kan kita taunya konsumen itu cuma pakai barang atau jasa aja, tapi ternyata di dalam itu semua ada teorinya, ada dasarnya. Oke, yuk kita pelajari. Oke, di sini ada teori perilaku konsumen ya. Kita akan membahas tentang pengertiannya dulu nanti. Setelah kita bahas pengertiannya, maka kita akan ke perbedaan perilaku dan pendekatan perilaku. Kenapa sih di sini ada perbedaan perilaku? Oh, ternyata di perbedaan perilaku ini ternyata orang tersebut ya belum tentu seleranya sama dengan orang lain. Contoh nih, ada yang berdasi. Belum tentu orang ini sama seleranya kayak orang yang di sini gitu. Atau orang yang lagi duduk di kursi sama seleranya dengan perempuan yang lagi berdiri, belum tentu. Namanya juga selera kan beda-beda ya. Nah, nanti kita akan membahas itu semua. Nah, itu semua bisa kita pelajari dari teori perilaku konsumen. Oke? Yuk, kita lanjut lagi. Nah, di sini ini adalah pengertian tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya di sini konsumen itu siapa sih? Ya kita ini konsumen loh nak, ya kan? Nah ini konsumen itu ya kita gitu. Kenapa ternyata kita nih make baju itu ya karena kita menggunakan barang, kita pakai jasa tukang servis AC ya kita juga disebutnya konsumen ya. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk sosial, kita ini membutuhkan bantuan orang lain. Nah, perilaku kita itu disebut dengan perilaku konsumen, yaitu adalah proses yang dilalui seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, ya kita make gitu kan, kita make barang, lalu setelah misalnya baju itu udah jelek kita buang, kayak gitu ya. Jadi ya itu disebut dengan perilaku konsumen. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada tahapan dalam perilaku konsumen. Jadi ternyata ini mereka semua ya. Tahapan sebelum membeli, mereka itu adalah melakukan pencarian informasi terkait produk atau barang dan jasa tersebut. Kemudian nanti pada tahap sebelum pembelian konsumen akan melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan barang tersebut. Ini biasanya sering banget kalau kita beli online, ya kan? Beli barang online. Kira-kira barang tersebut yang kita cari di satu toko itu sama nggak sih harganya dengan toko yang lain? Perbandingannya tuh kayak apa sih? Terus biasanya kita suka lihat reviewnya, testimoninya, ya kan? Bagusan mana sih, terus yang belinya paling banyak tuh di toko yang mana, kemudian ongkos kirimnya tuh murahan yang mana gitu. Nah, itu adalah tahap sebelum membeli. Kemudian yang kedua, tahap pembelian. Nah, tahap pembelian ini adalah konsumen akan melakukan pembelian produk tersebut ya. Kita melakukan check out ya dan transfer. Setelah melakukan pembelian, ternyata konsumen itu melakukan kegiatan yang namanya adalah konsumsi. Jadi dia itu bisa menggunakan produk tersebut, kemudian dia mengevaluasi produk tersebut, dan dia lalu melakukan proses pengambilan keputusan apakah nanti beli barang itu lagi di toko yang sama atau dia akan nyari di toko yang lain, atau dia biasanya membandingkan, oh kalau misalnya ibu-ibu ya, atau saya kebetulan punya anak, jadi saya bisa membandingkan misalnya beli Pampers nih, kayaknya Pampers merek si A lebih oke dibandingin si B gitu. Nah, itu adalah melakukan evaluasi dari suatu produk setelah melakukan pembelian.
Atau mungkin misalnya beli benda kayak beli pampers saya mereknya sama tapi di toko yang beda. Nah, biasanya kan pelayanan dari toko tersebut juga mempengaruhi dari evaluasi saya. Apakah barangnya segera diantar, kemudian harganya lebih murah kah, atau kos kirimnya lebih murah, atau packagingnya itu lebih baik atau tidak. Nah, itu akan menjadi evaluasi kita ya. Kemudian selanjutnya dilihat dari pengkonsumsian, suatu produk perilaku konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu adalah perilaku konsumen yang rasional, kemudian perilaku konsumen yang irasional. Nah, di sini kalau yang namanya rasional itu adalah orang itu melakukan kegiatan sesuai dengan produk yang biasanya bisa memberikan kepuasan atau nilai guna yang optimal. Kemudian proses itu benar-benar dilakukan oleh konsumen, lalu kualitas dan mutu produk tersebut terjamin dengan baik, harga dan produk sesuai dengan setara kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Jadi semuanya itu rasional dengan pemikiran menggunakan logika gitu ya. Dan biasanya di sini dia tidak menggebu-gebu. Nah, biasa kalau rasional itu memang kebutuhan yang dimana sangat mendasar atau dia tuh penuh dengan pertimbangan kayak gitu. Nah, kalau yang irasional itu adalah kebalikannya dari perilaku rasional. Biasanya dilakukan adalah pembelian produk yang tanpa memikirkan atau tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Contohnya misalnya tertarik karena adanya diskon, kemudian merek, atau mengutamakan gengsi atau prestis. Ini biasanya sih selera ya, atau biasanya orang gampang termakan oleh iklan, atau mungkin lagi flash sale, atau mungkin lagi Harbolnas nih gitu kan, 99 misalnya kayak kemarin banyak orang belanja. Sebenarnya itu dia nggak butuh di saat ini, tapi karena memang mereka merasa wah murah dan bla bla bla, akhirnya belanja banyak, akhirnya banyak yang tidak terpakai dalam jangka waktu dekat. Nah, itu yang disebut dengan irasional. Jadi membeli tanpa memikirkan yang namanya skala prioritas kayak gitu ya. Nah, selanjutnya pendekatan perilaku konsumen. Pendekatan perilaku konsumen ini yaitu adalah di mana adanya pendekatan nilai guna atau utility atau kardinal ya. Nah, di sini ada cirinya. Yang pertama yaitu adalah kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur. Kemudian yang kedua, makin banyak barang dikonsumsi, semakin besar tingkat kepuasan. Yang ketiga, terjadi hukum the law of diminishing marginal utility pada tambahan kepuasan setiap satu satuan. Kemudian yang keempat, tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit barang yang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan maka semakin mahal harganya. Nah, ini biasanya untuk benda yang itu tadi, semakin mahal harga barang tersebut biasanya tingkat kepuasannya semakin tinggi. Saya akan membahas dari yang poin A dulu ya. Kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur. Maksudnya orang tuh kalau makan di restoran biasanya makanannya tuh tidak enak atau enak banget misalnya gitu. Ada ratingnya ya. Nah, itu bisa diukur. Kemudian yang kedua, makin banyak barang dikonsumsi makin besar tingkat kepuasannya. Nah, iya, kalau orang misal makan nih, semakin banyak orang makan maka semakin besar tingkat kepuasannya kayak gitu. Atau dia beli barang produk elektronik, semakin canggih elektronik itu semakin dia merasa puas kayak gitu ya. Kemudian terjadinya hukum the law of diminishing marginal utility, yaitu tambahan kepuasan dalam satu satuan. Jadi ya akan ada nilai kepuasan yang bertambah di dalam setiap benda itu. Kemudian, nah ini yang terakhir, biasanya semakin mahal barang tersebut tingkat kepuasannya semakin tinggi. Kayak misalnya orang hobi ngoleksi yang batu akik misalnya, atau perangko, atau
binatang sekalipun gitu ya, kayak atau mungkin ada juga orang yang hobi melihara burung atau apa. Nah itu semakin mahal biasanya apa sih namanya, binatangnya juga semakin unik dan segala macamnya kayak gitu ya. Nah, di sini ada pendekatan kardinal menurut hukum Gosen. Hukum Gosen yang pertama, hukum Gosen itu ada dua ya, ada hukum Gosen yang pertama dan ada hukum Gosen yang kedua. Nah, itu biasanya hukum-hukum ini berhubungan dengan tingkat kepuasan orang kayak gitu ya. Oke, saya akan membahas yang pertama tentang hukum Gosen yang pertama. Hukum Gosen yang pertama itu adalah jika pemuas kebutuhan dilakukan secara terus-menerus, maka semakin lama kenikmatan akan semakin berkurang dan pada suatu saat akan tercapai titik jenuh. Jadi kalau orang misalnya suka sama minuman gitu, beli setiap hari dia beli, akhirnya pada suatu saat dia akan merasa jenuh. Nah itu adalah hukum Gosen yang pertama. Jadi ketika orang suka dengan benda tersebut lalu dikonsumsi secara terus-menerus, maka kenikmatan itu akan semakin berkurang dan akhirnya pada saatnya dia akan mengalami yang namanya rasa titik jenuh kayak gitu ya. Nah kalau hukum Gosen yang kedua, sebelum ke hukum Gosen yang kedua, ternyata hukum Gosen yang pertama ini ada kelemahannya. Kelemahannya yang pertama adalah ini tidak berlaku bagi orang yang mengonsumsi barang yang memabukkan. Contohnya kayak minuman keras, terus obat-obatan yang terlarang. Nah itu berbeda halnya. Kalau itu ya semakin banyak orang minum semakin dia menikmati gitu kan. Nah kalau udah semakin menikmati, udah itu hukum Gosennya udah tidak berfungsi buat dia ya. Kemudian yang kedua, konsumen tidak hanya bertujuan memuaskan satu macam kebutuhan saja, tetapi beragam kebutuhan yang tak terhitung. Jadi ini nggak berlaku untuk misalnya untuk kebutuhan yang sifatnya yang tidak terhitung kayak gitu ya. Kayak kita tuh butuh air gitu kan ya, itu kan nggak kehitung gitu ya. Nah itu hukum Gosennya udah nggak berlaku lagi. Nah kalau yang ketiga, hukum Gosen pertama ini tidak berlaku jika orang memuaskan kebutuhan akan rohani, misalnya dia beribadah, kemudian rekreasi, kemudian untuk pendidikan. Nah itu tidak akan berlaku untuk orang terhadap hukum Gosen yang pertama ini. Kenapa sih? Ternyata ada orang yang bilang bahwa sekalinya orang itu umroh atau berangkat haji pasti akan ada rasa ingin kembali lagi ke sana. Sama seperti orang rekreasi, semakin orang pergi rekreasi nanti akan ketagihan lagi dan akan mengeksplornya lagi kayak gitu ya. Nah itu sangat-sangat tidak terpengaruh dengan hukum Gosen ini orang tersebut ya. Sama kayak pendidikan juga orang kan akan mencari pendidikan yang akan lebih tinggi lagi atau mungkin dia akan mencari pendidikan yang lebih baik yang sesuai dengan bidangnya atau keinginannya. Nah itu tidak berlaku hukum Gosen yang pertama ini. Kemudian hukum Gosen yang kedua, adanya kekurangan pada hukum Gosen ini, kekurangan di hukum Gosen yang pertama, maka timbullah hukum Gosen yang kedua. Apa sih hukum Gosen yang kedua? Yaitu adalah jumlah kebutuhan manusia akan barang dan jasa sangat banyak, sedangkan sumber daya itu akan terbatas dan terbatas jumlahnya. Contohnya misalnya sekarang banyak banget kendaraan bermotor, tapi ternyata bahan bakarnya yang terbatas. Nah itu perlu difikirkan tuh gimana cara menyelesaikannya. Oh ternyata bisa menggunakan listrik atau bahan bakar penggantinya atau bahan bakar gas dan lain halnya. Kemudian misalnya kebutuhan yang sifatnya tersier, primer, sekunder, nah itu juga harus dipikirkan. Karena misalnya tingkat pertumbuhan penduduknya sekarang lebih tinggi, sedangkan lahan untuk pertaniannya itu semakin sedikit. Artinya ternyata kebutuhan akan pangan kita itu sudah mulai melemah gitu.
khawatirnya tadi tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya semakin banyak. Akhirnya solusinya apa? Yaitu dengan mungkin mengimpor atau segala macamnya ya. Oke, kemudian kita ke pendekatan perilaku konsumen yang ordinal. Kalau tadi kan kardinal, sekarang adalah kardinal. Pendekatan ordinal yaitu adalah dasar pemikiran dari pendekatan ini, yaitu adalah semakin banyak produk yang dikonsumsi, maka semakin besar kepuasan yang didapat oleh konsumen. Kemudian di sini beberapa asumsi yang penting di dalamnya adalah konsumen bersifat rasional, konsumen itu memiliki skala prioritas, lalu konsumen memiliki sejumlah uang, konsumen selalu berupaya untuk mendapatkan kepuasan maksimal, dan konsumen selalu konsisten, dan hukum yang berlaku adalah hukum transitif. Di sini, di pendekatan ordinal artinya adalah bahwa orang ini semakin bisa menggunakan pola pikir. Kira-kira kebutuhan apa sih yang dibutuhkan? Butuh atau tidak sih dari benda yang dia beli gitu? Atau dia mau ikutin tren aja kayak gitu. Nah, ini udah mulai menggunakan pikiran yang lebih rasional dan dia menggunakan skala prioritas kayak gitu. Nah, biasanya kalau seperti ini orang udah bukan lagi memikirkan keinginan, tapi sudah memikirkan kebutuhan. Beli benda ini butuh nggak sih? Kalau nggak butuh ya udah nggak usah kayak gitu. Ya, jadi udah mulai memilih atau memilah produk mana atau barang apa yang kira-kira memang dibutuhkan olehnya kayak gitu. Nah, di sini ada perbedaan antara pendekatan kardinal dan juga pendekatan ordinal. Perbedaannya, kalau misalnya kardinal itu kuantitatif, kalau ordinal kualitatif, ya. Bisa diukur oleh angka yang kardinal, tapi kalau yang ordinal tuh nggak bisa diukur oleh angka. Kemudian kalau yang kardinal itu lebih realistis, artinya lebih bisa masuk akal bahwa oh iya mungkin saat ini lagi pandemi jadinya membutuhkan masker atau membutuhkan hand sanitizer kayak gitu. Kemudian kalau ordinal itu mungkin lebih kepada selera orang ya, berbeda-beda kayak gitu. Nah, pengukuran itu biasa kalau kardinal antil, kalau ordinal itu dari ranking. Kalau kardinal marginality, kalau ordinal itu kurva indifferent kayak gitu ya. Kemudian dipromosikan oleh, nah kalau kardinal itu ekonomi klasik, kalau ordinal itu neoklasik dan ekonomi modern, karena lebih kepada dia kalau klasik itu kan produksi gitu ya, distribusi dan konsumsi. Kalau modern tuh apa sih, terus bagaimana, kemudian juga barang apa yang kira-kira dibutuhkan oleh orang, terus bagaimana cara dia memproduksi suatu barang kayak gitu ya. Kemudian kalau kardinal itu artinya adalah kepuasan konsumen dari konsumsi barang atau jasa yang dapat dinyatakan secara numerik. Sedangkan kalau ordinal itu tidak bisa dinyatakan secara numerik. Kenapa? Karena ternyata yaitu tadi, kalau ordinal itu kualitatif, kalau kardinal itu kuantitatif ya. Jadi kalau ordinal itu lebih kepada selera orang, kalau kardinal itu lebih kepada rasionalitas orang tersebut ya. Oke, ternyata materi kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian semua paham. Kalau kiranya belum paham, bisa hubungi saya atau bisa menonton video ini lagi, mendengarkan sih ya, bukan menonton. Sambil nonton juga sih, nonton baca tulisannya gitu kan. Terus jangan lupa nanti kalau ada tugas-tugas dari saya silahkan kalian kerjakan. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat untuk kalian nantinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.